Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Yasmin yang histeris setelah mendengar kalimat cinta Romeo di saat keadaannya tidak baik-baik saja. Ternyata Yasmin membuka handphone jika ada pesan dari Romeo sebelum dokter jatuh. Yasmin membuka voice note dari Romeo. Tangis Yasmin deras usai mendengar Romeo menyatakan perasaannya, hingga tidak akan lagi bertemu Yasmin. Romeo bilang jika ia mungkin akan mati asalkan ia tenang sudah mengungkapkan perasaannya. Yasmin sedih kenapa harus begini keadaannya. Romeo mengungkapkan soal perasaannya. Seketika Yasmin ambruk karena ini yang ia harapkan. Romeo mengungkapkan soal perasaannya. Namun, Yasmin hancur melihat kondisi Romeo dan tak sanggup kehilangannya. Kemungkinan Yasmin akan segera memastikan kondisi Romeo untuk meminta dokter bertahan. Romeo akan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah dan sepertinya akan koma. Yasmin terus menangis karena tak sanggup melihat Romeo terbaring tak berdaya. Bisa jadi, Yasmin akan menemui Romeo untuk menguatkan agar bangun secepatnya. Yasmin menegaskan pada Romeo jika ia juga mencintainya. Mudah-mudahan saja ada keajaiban datang. Air mata Yasmin yang jatuh ke tangan Romeo membuat dokter sadar. Yasmin merasa bersalah karena sudah bersikap dingin pada Romeo. Seperti yang diketahui dalam episode sebelumnya, Romeo mengajak Yasmin ke sebuah tempat untuk menyatakan perasaannya. Namun, sebelum menyatakan perasaannya, Romeo mengajak Yasmin untuk bermain para layang. Itu karena Romeo ingin menyatakan perasaannya pada Yasmin dari atas sana demi menciptakan suasana romantis. Akan tetapi, sebelum Romeo menyelesaikan ucapan cintanya, para layang yang digunakan Romeo tiba-tiba saja putus hingga membuatnya jatuh dan hilang di hutan. Yasmin yang melihat hal itu tentu sangat panik dan khawatir. Apalagi, setelah Romeo dinyatakan hilang dan tidak bisa ditemukan, itu makin membuatnya terpukul. Ketika sedang dalam keadaan panik karena tidak bisa menemukan Romeo, Yasmin justru mendapatkan telepon dari Romeo. Selain itu, karena tidak mau menyesal, Romeo tetap menyempatkan diri untuk mengatakan perasaan cintanya pada Yasmin. Tentu saja Yasmin yang mendengar pernyataan cinta dari Romeo di saat kondisi Romeo yang katanya sekarat itu menjadi histeris. Yasmin tak berhenti menangis sambil terus mendengarkan Romeo. Ia begitu khawatir dengan keadaan Romeo saat ini. Kondisi Romeo akan sangat mengkhawatirkan usai jatuh dari para layang. Yasmin akan membuka handphone jika ada pesan dari Romeo sebelum dokter jatuh. Yasmin membuka voice note dari Romeo. Tangis Yasmin semakin deras usai mendengar Romeo menyatakan perasaannya, hingga tidak akan lagi bertemu Yasmin. Romeo rela mati asalkan ia tenang sudah mengungkapkan perasaannya. Yasmin sedih kenapa harus begini keadaannya. Romeo mengungkapkan soal perasaannya. Bisa jadi, kondisi Romeo benar-benar akan drop, nyawanya diambang kematian. Romeo akan dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani. Yasmin terus menangis karena takut terjadi apa-apa dengan Romeo. Yasmin mohon pada Romeo untuk bertahan karena ia tak bisa hidup tanpa kamu. Dirga menenangkan Yasmin jika kita harus berdoa demi keselamatan Romeo. Dirga tak habis pikir kenapa Romeo bisa sampai jatuh. Sebelumnya, Pras mengikuti Romeo ke tempat para layang.
Pras laporan pada Ajeng jika Romeo dan Yasmin akan naik para layang. Ajeng bilang ke Pras ini adalah momen yang tepat untuk menghabisi Romeo. Pras sudah berpikir seperti itu, dan akan pastikan hidup Romeo berakhir tragis. Pras menghubungi temannya untuk datang karena membutuhkan bantuan. Ternyata, Pras meminta temannya yang ahli menembak untuk menghabisi Romeo. Ia memastikan akan mengeksekusi dengan baik, asalkan bayarannya juga tinggi. Pras minta pada temannya untuk bergerak sekarang dan jangan ada kata gagal. Di waktu yang bersamaan, Romeo dan Yasmin naik para layang. Mereka tampak sangat senang sekali. Romeo menggunakan pengeras suara jika ia minta maaf pada Yasmin soal sikapnya selama ini. Romeo jujur saja galau karena Rangga lebih dulu menyatakan perasaannya pada Yasmin. Belum juga mengungkapkan perasaannya pada Yasmin, peluru yang ditembakkan orang suruhan Pras menyasar ke para layang Romeo. Hal itu membuat Romeo panik karena hilang kendali para layangnya sobek. Yasmin ikut panik karena Romeo tidak bisa mengendalikan para layangnya, merasa hidupnya akan berakhir. Romeo sempat mengirim voice note pada Yasmin soal perasaan yang sebenarnya. Banyak sekali tembakan kena para layangnya, membuat Romeo jatuh ke hutan. Yasmin teriak karena Romeo benar-benar jatuh. Dirga yang melihat ada masalah pada para layang Romeo, meminta petugas untuk menolong temannya. Kemungkinan, Romeo tidak sadarkan diri dan akan bersimbah darah karena benturan yang cukup keras. Yasmin pasti akan histeris melihat kondisi Romeo yang nahas. Semua terjadi karena Romeo mendatangi rumah Yasmin dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Romeo mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang ingin ia katakan pada Yasmin. Maka dari itu, Romeo ingin Yasmin ikut dengannya. Namun, Yasmin yang masih kesal dengan sikap pelin-pelan dan ragu-ragu yang dimiliki Romeo pun menolak pergi. Yasmin kesal dengan Romeo yang tidak pernah jujur dengan perasaannya dan selalu menolak untuk mengakui perasaannya. Akan tetapi, Romeo mengatakan pada Yasmin bahwa kali ini ia akan berkata yang sejujur-jujurnya mengenai perasaannya pada Yasmin. Oleh karena itu, Yasmin harus ikut terlebih dahulu dengannya. Alhasil, Yasmin pun mau pergi bersama Romeo.